Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ahriyanti, NIM 1927042021. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teori sosiokultur. Teori sosiokultur adalah teori belajar yang lebih menekankan bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dengan zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau perkembangan proksimal dan mediasi. Menurut Vygotsky, zona proximal of development adalah tingkat daerah suatu perkembangan yang sesungguhnya, yang didefinisikan sebagai pemecahan masalah yang dibimbing oleh orang dewasa atau teman sebayanya yang mampu. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Mustika Fitri dengan NIM 1927041021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori belajar sosiokultur menurut para ahli. Teori belajar sosiokultur berangkat dari penyadaran tentang betapa pentingnya proses pendidikan yang melihat kebudayaan dan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Ada dua tokoh yang mendasari terbentuknya teori belajar sosiokultur, yaitu yang pertama Piaget. Piaget berpendapat bahwa belajar dapat terjadi karena adanya karsa individu, artinya pengetahuan berasal dari individu itu sendiri. Siswa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu teman sebayanya dibanding dengan orang-orang yang lebih dewasa. Penentu utama terjadinya proses belajar yaitu individu yang bersangkutan dan lingkungan sosial sebagai faktor sekunder atau faktor pendukung. Tokoh yang kedua yaitu Vygotsky. Menurut Vygotsky, jalan pikiran seseorang dapat dimengerti dengan cara menelusuri asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosialnya, seperti dari aktivitas dan bahasa yang digunakan sehari-hari. Peningkatan fungsi-fungsi mental bukan berasal dari individu itu sendiri, melainkan dari kehidupan sosial atau kelompoknya. Kehidupan sosial atau kondisi sosial menjadi tempat pertukaran dan penyebaran pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial budaya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya Mutmainah Astasyifani, NIM 1927042017. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tujuan sosial kultur. Adapun tujuan sosial kultur itu ada 5. Yang pertama itu adanya motivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan membuat sendiri pertanyaannya. Ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima itu lebih mengutamakan proses belajar, bagaimana belajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq, NIM 1927040017. Kelas PTPB. Konsep teori sosiokultur. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati 2 tataran, yaitu intrapsikologi atau intermental dan intrafisiologis atau intramental. Pandangan teori ini menempatkan sebagai faktor primer atau konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Sedangkan fungsi intramental dipandang sebagai derivasi atau keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan intralimentasi terhadap proses sosial tersebut. Zona perkembangan proksimal tingkat 1. Perkembangan aktual yang dampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri atau intramental.
Tingkat 2. Perkembangan potensial dampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten intramental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Selmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu peran guru dan siswa dalam teori sosiokultur. Yang pertama yaitu peran guru. Peran guru yang paling utama adalah menyelenggarakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Seorang guru dapat bertindak sebagai pembimbing, dalam artian memiliki pemahaman tentang siswa yang dibimbingnya. Makmum 2003 sendiri menyatakan bahwa guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar, melakukan diagnosa, prognosa, atau bahkan membantu pemecahan masalah terhadap masalah yang dialami siswanya. Yang kedua yaitu peran siswa dalam teori sosiokultur. Menurut teori konstruktivisme, peran siswa sendiri yaitu mampu melakukan proses pemaknaan dari pemahaman konkret, aktivitas kolaboratif, refleksi, dan interpretasi. Mengapa demikian? Karena pembelajaran konstruktivistik lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan siswa itu sendiri. Karena yang menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar dari siswa, atau dengan kata lain, belajar adalah dari siswa itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi, NIM 19270422026. Pengaruh sosial kultural pada perkembangan kognisi. Pengaruh sosial pada perkembangan kognisi. Pembelajaran pada anak terjadi melalui interaksi sosial dengan tutor yang lebih berpengalaman. Tutor ini menjadi model dalam berperilaku atau menyediakan instruksi verbal untuk anak. Model inilah yang disebut dengan dialog kooperatif atau kolaboratif. Anak mencari pemahaman perilaku atau instruksi dari tutor, menginternalisasi informasi dan menggunakannya untuk memformulasikan perilaku mereka. Selanjutnya, pengaruh budaya pada perkembangan kognisi. Vygotsky menekankan bagaimana seseorang berkembang dalam lingkungan yang berubah dengan berfokus pada individu ataupun pada lingkungan tidak cukup untuk menjelaskan mengenai perkembangan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ihwan Lukman. Saya dari kelas PTPB 2019 dengan NIM 190404117. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari teori belajar sosiokultur. Adapun keuntungan dari teori belajar sosiokultur yang pertama yaitu mendorong peserta didik untuk berpikir dalam proses pembina pengetahuan baru. Siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah, menemukan ide dan membuat keputusan. Yang kedua yaitu peserta didik akan memiliki suatu pemahaman karena terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Peserta didik akan lebih paham dan dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga yaitu memiliki ingatan yang kuat terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan dan pengalaman karena murid terlibat secara langsung dan aktif, mereka akan ingat lebih lama tentang semua konsep yang telah diberikan. Siswa melalui pendekatan ini membina diri sendiri dan pemahamannya. Yang keempat yaitu memiliki efikasi yang tinggi, yakni memiliki keyakinan bahwa dirinya dan orang lain yang terlibat dalam interaksi belajar dan mampu mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu memiliki kemahiran sosial yang diperoleh melalui interaksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pembelajaran berlangsung menyenangkan karena peserta didik terlibat secara aktif dan berkelanjutan. Itulah tadi
kelebihan dari teori belajar sosiokultur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Baliana, saya dari kelompok 3. Jadi, kelemahan dari teori sosiokultur yaitu terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber, pemecahan masalah dan kemampuan berpikir, sukar diamatir secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan, nomor induk mahasiswa 19270411029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosiokultural pada perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu pengaruh sosial pada perkembangan kognitif, di mana menurut Vygotsky, anak adalah seorang explorer yang mempunyai rasa ingin tahu tinggi, sangat aktif dalam pembelajaran, selalu ingin menemukan sendiri dan mengembangkan pemahaman baru. Namun, Vygotsky lebih menekankan pada kontribusi sosial dalam proses perkembangan dan tidak melihat peran besar dalam menemukan sendiri. Perkembangan pertama dalam lingkungan sosial muncul dalam individu sebagai kategori interpsikologikal. Contohnya, perhatian otomatis, memori logis, pembentukan konsep, dan perkembangan kemampuan memilih. Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran pada anak terjadi melalui interaksi sosial dengan tutor yang lebih berpengalaman. Tutor ini menjadi model dalam berperilaku atau menyediakan instruksi verbal untuk anak. Model inilah yang disebut dengan dialog kooperatif atau kolaboratif, di mana anak mencari pemahaman perilaku atau instruksi dari tutor, menginteranalisis informasi dan menggunakannya untuk memformulasikan perilakunya sendiri. Yang kedua adalah pengaruh budaya pada perkembangan kognisi. Menurut Vygotsky, perkembangan harus dilihat dari perspektif 4 tahap yang saling berhubungan dalam interaksi anak dengan lingkungannya. Yang pertama itu perkembangan ontogenik, di mana perkembangan individu sepanjang hayat digunakan oleh hampir semua ahli psikologi dalam menganalisis perkembangan manusia. Yang kedua adalah perkembangan mikrogenik, di mana perkembangan ini mengacu pada perubahan yang terjadi pada waktu yang relatif singkat. Misalnya perubahan yang dapat dilihat pada anak saat memecahkan masalah penjumlahan pada setiap minggunya selama 11 minggu. Yang ketiga adalah perkembangan filogenik, yaitu perubahan yang berskala evolusi yang diukur dalam ribuan dan bahkan jutaan tahun. Vygotsky sendiri berpendapat bahwa untuk pemahaman sejarah spesies dapat memberikan masukan pada perkembangan anak. Yang keempat adalah perkembangan sosiohistorikal, di mana perkembangan ini mengacu pada perubahan yang terjadi pada budaya, kepercayaan, norma, dan teknologi. Di sini, Vygotsky menekankan bagaimana seorang berkembang dalam lingkungan yang berubah, dengan berfokus pada individu ataupun pada lingkungan yang tidak cukup untuk menjelaskan mengenai perkembangan seseorang. Untuk itu, perkembangan sebaiknya dipelajari dari konteks sosial dan budaya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Hadayani. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang aplikasi teori sosiokultural dalam pembelajaran. Penerapan teori sosiokultural dalam pembelajaran ini dapat kita lihat pada 3 jenis pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal ini dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak-anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda-beda manakala berasal dari keluarga yang berbeda pula. Yang kedua, pendidikan non formal.
pendidikan non-formal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan perilaku pada anak, misalnya pada kursus membatik. Pendidikan ini diberikan membekali anak-anak hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakatnya. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan formal. Aplikasi teori sosiokultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari tiga segi atau tiga aspek. Yang pertama yaitu kurikulum yang merupakan bahan ajar yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah siswa di mana siswa ini merupakan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah guru yang merupakan pendidik. Guru bukanlah narasumber segala-galanya, tetapi dalam pembelajaran lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator, desainer, pembelajaran dan tutor. Masih banyak peran yang lain. Oleh karenanya dalam pembelajaran ini siswa dapat diharapkan sedangkan guru membantu perilaku yang belum muncul secara mandiri dalam bentuk pengayaan remedial pembelajaran.